Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa media Nusantara di seantero Indonesia. 3D of the time, yesterday, today, and tomorrow. Manusia ini hidup dalam 3 dimensi waktu: masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu katanya adalah kenangan, masa sekarang adalah kenyataan, masa yang akan datang adalah harapan, impian, khayalan, atau cita-cita. Orang yang baik sesungguhnya adalah orang yang pandai mengambil pelajaran dari masa lalu untuk dapat menentukan sikap pada hari ini dan sekaligus merencanakan hari yang akan datang, sehingga hari ini harus lebih baik daripada kemarin dan besok harus lebih baik daripada hari sekarang ini. Seperti yang dikemukakan dalam mukadimah ceramah Kiai Haji Zainuddin MZ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi kanat hasanatuhu la tuhsa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat tuqa, amma ba'du. Saudara-saudara hadirin yang berbahagia, manusia ini hidup dalam 3 dimensi waktu: masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu katanya adalah kenangan, masa sekarang adalah kenyataan, dan masa yang akan datang adalah harapan, impian, khayalan, atau cita-cita. Orang yang baik sesungguhnya adalah orang yang pandai mengambil pelajaran dari masa lalu untuk dapat menentukan sikap pada hari ini dan sekaligus merencanakan hari yang akan datang, sehingga hari ini harus lebih baik daripada kemarin dan besok harus lebih baik daripada. Pemirsa media Nusantara di seantero Indonesia, dalam konteksnya dengan itulah Kiai Haji Zainuddin MZ menguraikan tentang makna dan hikmah Isra Mi'raj, sebuah peristiwa sejarah masa lampau yang terjadi di bulan Rajab, masih tetap relevan untuk dijadikan pelajaran dalam kehidupan kita saat ini. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Untuk memahami peristiwa Isra Mi'raj, mari kita simak uraian yang disampaikan Kiai Haji Zainuddin MZ. Pada pertemuan kali ini akan membicarakan tentang hikmah Isra dan Mi'raj, satu peristiwa masa lampau yang tetap tidak kehilangan relevansinya untuk kita jadikan pelajaran bagi kita yang hidup di penghujung abad ke-20 ini. Kalau kita perhatikan, hampir setiap bulan dalam Islam ini mempunyai nilai-nilai sejarah. Kalau kita bicara Muharram misalnya, kita diingatkan dengan peristiwa hijrah. Kita bicara Ramadan, diingatkan dengan peristiwa nuzulul Quran. Kita bicara bulan Zulhijjah, diingatkan dengan peristiwa kurban. Kita bicara bulan Syawal, diingatkan dengan Idul Fitri. Kita bicara bulan Rabiul Awal, diingatkan dengan Maulid Nabi. Dan kalau kita bicara bulan Rajab, kita diingatkan kepada peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebagai yang kita maklum, Quran itu memang bukan kitab sejarah, tetapi Al-Quran banyak menceritakan peristiwa-peristiwa bersejarah. Dan kalau kita perhatikan gaya bahasa yang digunakan oleh Al-Quran di dalam menceritakan peristiwa-peristiwa bersejarah itu berbeda satu dengan lainnya. Istimewa sekali bahwa untuk menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj,
Allah memulai ayatnya dengan menggunakan kalimat tasbih, seperti yang kita baca dalam surah Bani Israel ayat pertama. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Mari kita coba dekati ayat ini per kalimat untuk memudahkan pengertian kita di dalam memahami peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Ayat ini dimulai dengan kalimat subhanallazi. Dalam ilmu balaghah, kalimat semacam ini disebut dengan kalimat ijaz, yaitu kalimat yang redaksinya ringkas namun isinya padat. Di situ ada kata yang tersirat, yakni lafzul jalalah, sehingga asli kalimatnya subhanallahillazi, maha suci Allah, dan ini disebut dengan kalimat tasbih. Banyak peristiwa-peristiwa bersejarah yang diceritakan dalam Al-Quran, tetapi jarang yang diawali dengan kalimat tasbih. Al-Quran menceritakan bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam, tidak dimulai dengan kalimat tasbih. Al-Quran menceritakan bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan di Lautan Merah. Itu kejadian hebat, tidak dimulai dengan kalimat tasbih. Pun Al-Quran menceritakan bagaimana umatnya Nabi Saleh, umatnya Nabi Hud dan lain sebagainya yang ditelan gempa bumi, ditiup angin topan, seluruhnya diceritakan dalam Al-Quran, tetapi tidak satu pun yang dimulai dengan kalimat tasbih. Istimewa untuk menceritakan Isra dan Mi'raj ini, Allah memulai ayatnya dengan kalimat tasbih. Subhanallazi, maha suci Allah, maha suci dari segala kelemahan, maha suci dari segala kekurangan, maha suci dari segala ketidakmampuan. Allah mempertaruhkan kesuciannya untuk menjamin kebenaran peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan sebagai pertanda, Isra dan Mi'raj bukan sekedar peristiwa biasa, tetapi Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang amat sangat luar biasa, sampai Allah memulai ayatnya dengan menggunakan kalimat tasbih. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari kalimat tasbih ini? Saudara, kita tahu di dalam agama kita ini kan ibadah macam-macam. Ada ibadah yang berat dan modalnya juga besar. Membangun masjid berat dan perlu biaya besar. Melaksanakan ibadah haji berat dan perlu biaya besar menurut umumnya ukuran ekonomi bangsa kita. Ini jenis ibadah yang berat dan perlu modal besar. Lalu ada pula ibadah itu yang berat tapi modalnya ringan, seperti puasa. Puasa itu kan berat, puasa itu bukan menahan lapar dan hausnya yang berat, tetapi esensi puasa itu sendiri, yakni kemampuan mengendalikan nafsu. Kita ini kan kalau sedang puasa, lapar sih tahan, tapi marah kadang-kadang nggak tahan, haus tahan, tapi ngomongin orang kadang-kadang nggak tahan. Padahal di situ esensi puasa, kemampuan mengendalikan nafsu. Dia ibadah yang berat tapi modalnya ringan. Modal paling penting niat. Sahur itu kan hukumnya sunnah muakkadah, yang wajib itu niatnya. Ini jenis ibadah yang berat tapi modalnya ringan. Lalu ada pula ibadah itu yang ringan, modalnya pun ringan. Agama menyebutnya dengan kalimatut thayyibah, ucapan-ucapan yang baik yang banyak diajarkan oleh agama kita. Bertemu teman, assalamualaikum, ibadah. Memulai pekerjaan, bismillahirrahmanirrahim, ibadah. Melihat sesuatu yang hebat, masya Allah.
melihat sesuatu yang luar biasa, subhanallah, terkejut, astagfirullah, mendapat nikmat, alhamdulillah, terkena musibah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ibadah dengan modal yang ringan berupa mengucapkan kata-kata yang baik yang banyak diajarkan oleh agama kita. Ini kan ringan. Orang tidak perlu syarat toharoh, orang tidak punya wudhu itu istighfar boleh, tidak punya wudhu itu baca sholawat boleh, membiasakan ucapan-ucapan yang baik di dalam kehidupan. Itu hikmah yang kita ambil dari kalimat subhanallazi. Kalimat selanjutnya asra, maha suci Allah yang telah menjalankan. Asal kalimat asra ini sara yasiru, lalu dibentuk dalam bentuk majhul menjadi asra yusri isra'an. Maha suci Allah yang telah menjalankan. Segera nampak dari ayatnya, saudara-saudara, bahwa dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu yang aktif sebenarnya Allah. Nabi pasif. Allah yang menjalankan, Nabi yang dijalankan. Orang dijalanin tentu terima beres, namanya juga dijalanin. Maka tidak heran kalau beliau berangkat dari Mekah kemudian menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Dari sana naik ke langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari sana naik lagi ke Rafraful Akhdar, sampai ke Sidratil Muntaha, sampai di bawah Arsy, menerima perintah sholat, melakukan kunjungan ke surga dan neraka, kembali lagi ke Mekah tidak lebih daripada sepertiga malam. Kok bisa ya? Kalimatnya asra, Allah yang menjalankan, Nabi yang dijalanin. Tentu saja karena dijalankan, oh beliau lalu terima beres. Andai kata Rasul berjalan sendiri, terang beliau tidak akan mampu menempuh jarak yang demikian jauh dalam waktu yang relatif singkat. Artinya di dalam memahami peristiwa Isra dan Mi'raj ini, yang dipakai bukan logika intelektualitas manusia, tetapi logika kemahakuasaan yang mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu contoh kecil, saya satu hari berangkat ke Bogor. Jam 9 saya berangkat dari rumah, ambil baju di lemari, saya pakai, berangkatlah saya ke Bogor. Saya tidak tahu kalau di kantong baju saya ada semutnya. Saya pun berangkat ke Bogor. Jam 10 sampai di Bogor, setengah 11 urusan selesai, kembali lagi ke rumah, setengah 12 sudah sampai di rumah. Baju saya buka, saya gantung kembali di lemari, semutnya keluar dari kantong, cerita sama teman-temannya. Saudara-saudara bangsa semut, percayalah saya baru saja pulang dari Bogor. Kata temannya, jam berapa kau berangkat? Tadi jam 9. Lalu setengah 12 sudah sampai lagi di sini? Iya. Temannya yang berpikir menurut logika semut, mana mungkin percaya, tentu akan berkata, bagaimana mungkin mut, badanmu begitu kecil, jalanmu begitu lambat, masa ke Bayoran Bogor jam 9 berangkat, setengah 12 sudah pulang lagi. Temannya tidak tahu semut bukan jalan sendiri, tapi nyempeng di kantong saya. Dahulunya Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu lainnya itu mikirnya pakai logika manusia. Ya jelas toh peristiwa ini tidak akan bisa dicernakkan oleh logika. Karena itu kalau sedikit orang mau merenungi ayatnya, tidak terlalu sulit memahami Isra dan Mi'raj. Dia kehendak Allah, bukan kehendaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalimat asra. Kemudian kalimat bi'abdihi, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Kenapa kok Allah memakai kalimat tidak langsung? Kan lebih enak saja kalau Allah bilang misalnya
subhanallazi asra bi Muhammad, maha suci Allah yang telah menjalankan Muhammad. Begitu saja. Kenapa sih? Kenapa harus pakai bi abdihi, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya, pakai kata-kata hamba? Apa maksudnya? Nah, di dalam kalimat hamba ada dua data. Data pertama, kalimat hamba di sini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu Isra dan Mi'raj dengan roh dan dengan jasad sekaligus. Sebab apa? Orang hanya dipanggil hamba kalau punya roh dan punya jasad. Jasad tanpa roh namanya mayit. Roh tanpa jasad gentayangan, mungkin namanya pocong. Orang dipanggil hamba tentunya lengkap jasad dan roh sekaligus. Karena itu kalimat bi'abdihi sudah merupakan jawaban Isra Mi'raj terjadi dengan jasad dan dengan roh. Itu data pertama. Data yang kedua, kalimat bi'abdihi ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu oleh Allah benar-benar telah diakui sebagai hambanya. Maka lalu dipanggil hamba dalam ayat ini. Saudara mungkin lalu bertanya, kalau cuma sekedar urusan itu, apa kita ini bukan hamba Allah? Ya tentu kita ini hamba Allah. Kata siapa? Kata kita. Kalau kata kita namanya mengaku. Orang mengaku tentu boleh-boleh saja, namanya ngaku. Cuma diakui atau tidak, ini yang jadi masalah. Saya bisa saja berkata, saya kenal dengan Bapak Presiden. Tapi yang jadi masalah, apakah Bapak Presiden juga kenal dengan saya? Dengan kata lain, kalau kata-kata hamba Allah keluar dari mulut manusia, nilainya murah. Kenapa murah? Sebab itu pengakuan. Tapi kalau keluar dari Allah sendiri, itu yang mahal. Maksudnya bagaimana? Berapa banyak manusia di dalam hidup ini mulutnya berkata saya hamba Allah, tapi perbuatannya membuktikan dia hamba dunia, hamba nafsu, budak jabatan, budak pangkat, budak harta. Tidak sesuai antara ucapan dengan perbuatannya. Dari kalimat bi'abdihi ini kita ambil hikmah. Sekali kita menjadi hamba Allah, jangan menghamba kepada yang selain Allah. Sebab syahadat yang kita ucapkan punya konsekuensi. Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Maka itu berarti saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Konsekuensi yang logis daripada ucapan kalimah syahadat itu. Sekali kita menghamba kepada Allah, jangan menghamba kepada yang selain Allah. Adapun Nabi sebelum dipanggil bi'abdihi dalam ayat ini, kita baca dari sejarah tahun-tahun sebelum beliau dipanggil dengan kalimat bi'abdihi, tahun kelabu, amul huzni dalam sejarah itu, tahun duka cita. Beliau ditinggal oleh paman tercinta Abu Talib. Setelah paman tercinta meninggal, istri tercinta pun wafat, Khadijah. Wafat kedua pelindung ini makin meningkat gangguan kafir Quraisy. Dihina, dicemoohkan, dicaci maki, dilontari dengan kotoran unta, bahkan akan diancam untuk dibunuh. Lulus menghadapi semua itu, Allah panggil beliau bi'abdihi. Seolah-olah Allah mengatakan Muhammad itu betul-betul hambaku, tidak bergeser nilai kehambaannya apapun yang menimpa dia. Saudara hadirin yang saya hormati, ini kalimat bi'abdihi. Jadi dari sini kita bisa memahami Isra
yang merupakan perjalanan Nabi dari Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj yang naiknya Nabi dari Masjidil Aqsa menghadap Allah semata-mata merupakan peristiwa yang terjadi menurut apa maunya Allah. Pemirsa media Nusantara di seantero Indonesia, Isra dan Mi'raj bukanlah sekedar peristiwa biasa, tetapi Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang amat sangat luar biasa. Hikmah yang dapat kita petik adalah membiasakan ucapan-ucapan yang baik di dalam kehidupan. Peristiwa Isra Mi'raj tidak bisa dicernakan oleh logika. Kalau kita mau merenungi ayatnya, tidak terlalu sulit memahami Isra dan Mi'raj. Dia kehendak Allah, bukan kehendaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj itu dengan ruh dan jasad. Sekali kita menjadi hamba Allah, jangan menghamba kepada selain Allah. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.